Ewe. Halo warga nonton tanpa nonton dimanapun kamu lagi rebahan maupun lagi ngegulung ketiak. Kembali lagi bersama saya Mang Mimin. Masih di channel yang sama, masih di kasur yang sama. Salah satu film yang hendak saya bahas kali ini baru beberapa hari rilis di Netflix, bikinan Afrika Selatan sana. Judulnya 180 tahun 2026. Ditulis sekaligus disutradarai oleh Mas Alex Yazbek. Dibintangi Mas Lemogang Cipa, yang di film ini mukanya dipasang lelah bener dari menit pertama sampai menit terakhir. Kayak bapak-bapak yang baru pulang lembur 3 shift berturut-turut, tapi sampai rumah dompetnya kena maling tetangga. Mukanya itu sebenarnya cukup buat dia main film, hidup tanpa ngomong sama sekalipun, penonton sudah ikut sedih sendiri. Kebetulan tetangga kosan saya semalam ribut sampai subuh, karena rumahnya kemalingan motor, padahal sudah pasang 3 gembok. Dan polisi yang dipanggil baru datang siang harinya. Pasang maling sudah berbahagia di antah berantah. Jadi daripada saya ikut hulang-hulang ngebantuin laporan yang berkasnya juga belum tentu nyampai meja yang bener, mending saya buka Netflix untuk nemenin tetangga ngopi, sambil mikirin nasib motornya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anu kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonton tanpa nonton. Cerita diawali di sebuah kota gemerlap di Afrika Selatan, di mana seorang ayah kelas pekerja sedang mengantar anak laki-lakinya ke sekolah. Si bapak ini namanya Zakele. Kita panggil saja Mang Zakele. Dan anaknya yang masih bocil berumur sekitar 7 tahun bernama Mandla. Kita panggil saja Dek Mandla. Mang Zakele ini lagi nanyain anaknya soal sekolah. Dan dilalah, Dek Mandla curhat kalau dia masih dirundung sama anak-anak yang lebih besar di sekolah. Si bapak yang baik hati ini bilang ke anaknya bahwa kalau diserang harus melawan. Karena pelaku perundungan kalau tidak dilawan akan terus berbuat ulah. Mengingatkan kita semua kepada nasihat klasik bapak-bapak Indonesia ke anaknya. Kalau kau tak pukul balik, jangan pulang. Walaupun ujung-ujungnya pulang dengan mata bengkak juga si anak. Dan ya, tepat saat dua bapak anak sedang asik ngobrol soal sekolah, sekonyong-konyong mobil van putih nyetop di depan SOP mereka. Dua pria langsung loncat keluar bawa pistol. Pejalan kaki sekitar pada lari panik. Salah satu perampok ini menodongkan senjata ke kaca pengemudi sambil teriak-teriak. Mang Zakele yang sebenarnya wajahnya cukup ngeri kalau dia mau marah, kali ini cuma bisa pasrah karena ada anaknya di belakang. Tapi alangkah anehnya, perampok ini malah mendadak turunkan senjata, kasih kode ke teman-temannya, lalu jalan pergi begitu saja. Belakangan baru kita tahu, ini bukan kebaikan hati. Ini cuma jeda. Karena pelakunya sadar ada bocil di mobil. Dan mereka punya aturan internal untuk tidak melaksanakan eksekusi di depan anak-anak. Aturan internal yang sayangnya, di scene-scene berikutnya akan dilanggar oleh anggota geng yang sama. Oleh tangan yang sama. Beralih ke sebuah tempat rongsokan besar bertuliskan Easy Scrapyard. Di sini kita berkenalan dengan dalang dari semua kekacauan tadi. Seorang pria tua berkepala plontos dengan kacamata hitam dan jam emas. Namanya Ezi. Yang karena kelakuannya sepanjang film ini lebih buas dari orang yang ngembat tabungan istri saya. Kalau saya punya istri. Mulai sekarang kita panggil saja Ezamidi. Yang nantinya kita pendekkan jadi Samidi. Kangen kan kalian sama Samidi? Samidi ini punya seorang anak buah yang gagal melaksanakan tugas pagi tadi. Dan datang ke kantornya untuk menjelaskan kenapa dia tidak jadi membunuh Mang Zakele. Belum selesai si anak buah ini berpidato, sekonyong-konyong terdengar letusan dari belakang. Cipratan darah langsung mengenai wajah dan kemeja Samidi. Anak buahnya ambruk seketika. Yang nembak ternyata pria bertopi putih bermuka kalem yang berdiri di belakang sejak tadi. Kita panggil saja Abang Topi Ember. Samidi lalu mencopot kacamatanya, mengelap darah yang mendarat di sebelah matanya pakai kain. Lalu memasang kacamata itu lagi. Seakan ini cuma rutinitas kerja pagi biasa. Film ini adalah salah satu film yang penontonnya tidak akan pernah lagi dengan nyaman parkir di jalan macet sambil makan camilan. Dan inilah kepala dapur MBG loh. Dan inilah beralih ke kehidupan sehari-hari Mang Zakele. Ternyata profesi aslinya adalah seorang kepala dapur di sebuah restoran kecil di kota.
Di sini kita lihat dia lagi nyiapin ayam mentah sambil ngobrol pelan dengan rekannya di seberang meja soal sebuah barang yang harus disembunyikan. Soal seseorang yang harus diurus. Dan tentu saja soal Steve Harvey yang jelas konteksnya bukan pembawa acara Family Food yang itu, tapi kode internal antara mereka. Sebagai kepala dapur, Mang Zahele tampaknya cukup teliti dan profesional. Tidak seperti beberapa kepala dapur lain di belahan dunia tertentu yang bahkan ompreng makanannya pun harus dikembalikan ke dapur karena dagingnya mirip karet ban dalam. Padahal cuma bedanya kalau di sini yang dimasak ayam restoran biasa. Di sana yang dimasak hidup ribuan anak sekolah. Setelah dari dapur, Mang Zahele mampir ke sebuah kantor pemerintah untuk urus surat lisensi kendaraan yang kalau di sini ibaratnya ngurus STNK. Dilalah, di antrian panjang itu dia melihat seorang pejabat berkemeja biru das yang terlalu rapi untuk pegawai pelayanan publik sedang berkeliling secara halus mengambil uang 100 eran yang sudah dilipat rapi dari beberapa warga di antrian. Pejabat ini dengan percaya diri menghampiri bagian antrian tempat Mang Zahele berdiri. Mang Zahele lalu melawan dengan cara yang elegan. Dia keluarkan ponselnya, pura-pura nelpon seseorang sambil menatap tajam si pejabat. Dan ajaibnya, antriannya langsung dipercepat. Dengan catatan, dia tidak perlu menyetor 100 ren ke siapapun. Selesai dari kantor, Mang Zahele lalu meluncur ke sekolah anaknya. Dia ingat janjinya pada Dek Mandela untuk menghadapi para pembuli. Dan benar saja, Dek Mandela terlihat duduk sendirian di pinggir lapangan dengan wajah cemberut. Mang Zahele langsung menghampiri 3 remaja perempuan yang lebih besar dan menggertak mereka habis-habisan. Menjelaskan kalau mereka berani sentuh anaknya lagi, dia akan lapor polisi. Dan ada yang masuk penjara. Seorang guru perempuan datang menengahi dan terjadi adu mulut yang cukup intens. Tapi yang menarik adalah ekspresi Mandela saat ayahnya berjalan kembali ke arahnya. Anak ini untuk pertama kalinya di sepanjang film tersenyum tulus karena merasa dilindungi. Tolong diingat senyum ini. Karena ini akan jadi salah satu freeze frame paling menyiksa di benak kita semua nanti. Kisah baru benar-benar dimulai ketika di hari berikutnya, Mang Zahele dan Dek Mandela kembali terjebak di jalanan ramai. Sebuah taksi minibus merah secara nekat menyalip dari kiri dan menabrak SUV mereka. Si pengemudi minibus turun dengan nada tinggi. Kita panggil saja abang minibus. Dan langsung ngebakar emosi Mang Zahele. Adu mulut dimulai. Beberapa pria lain yang tampaknya teman si abang minibus pun ikut turun dari dalam mobil. Mandela yang ketakutan menelepon ibunya yang lagi meditasi di tempat lain. Kita panggil saja si ibu. Nilalah, perdebatan di jalanan ini cepat naik kelas jadi pengeroyokan. Beberapa pria mengeroyok Mang Zahele, memukul dan menendang sampai dia ambruk ke aspal. Penonton di sekitar bukannya nolong, malah pada angkat HP, merekam mungkin sambil ngegojek nungguin orderan turun. Salah satu pelaku akhirnya cabut pistol dan arahkan ke kepala Mang Zahele. Tapi Mang Zahele bukan orang yang mau mati di pinggir jalan tanpa perlawanan. Dia menerjang, terjadi pergulatan, dan pelaku dan kerumunan langsung bubar. Mang Zahele berdiri, sempat lega karena merasa dia masih hidup. Tapi sekonyong-konyong, wajahnya berubah ngeri saat menoleh ke arah mobilnya. Dek Mandela, anak kecil 7 tahun yang tadi pagi masih curhat soal bully, terkena peluru nyasar di dadanya. Sandwich yang tadi dia bagi 2 dengan pembulinya, sekarang masih ada di tas belakang. Bersaksi bisu di samping tubuh mungil yang darahnya membasahi seragam sekolah. Upon your little child, hold me fast in thy embrace. Tak lama kemudian, di rumah sakit, mesin yang menjaga Dek Mandela terus hidup. Akhirnya menyerah. Garis lurus muncul di layar monitor. Si ibu menjerit, "Mandela, please no," sambil meraih wajah anaknya. Mang Zahele berdiri membatu di depan jendela rumah sakit. Tangan menutupi mulut, menahan tangis yang tidak bisa lagi ditahan. Pulang ke rumah, ada satu detail yang menyiksa. Cap tangan kecil berdarah Dek Mandela tertinggal di kusen pintu putih.
Asisten rumah tangga keluarga ini dengan niat membantu mencoba menggosoknya bersih. Saat si ibu masuk dapur dan melihat itu, dia langsung ambruk ke lantai. Karena bagi orang tua yang baru kehilangan anak, bahkan jejak darah bisa terasa lebih berharga daripada bukti apapun yang ada di kantor polisi. Kebetulan, di kantor polisi sendiri, situasinya ternyata lebih getir lagi. Di kantor polisi, seorang detektif perempuan, namanya Laila. Kita panggil saja Mbak Laila. Sedang panik menggeledah ruang arsip. Dia membuka laci demi laci, mengaduk folder hijau demi folder hijau frustrasi, karena tidak menemukan apa yang dicarinya. Yang dia cari adalah berkas perkara Dekmanla yang seharusnya jadi pintu masuk untuk mengejar pelaku. Berkas itu hilang. Atau lebih tepatnya, dicuri. Lost. Stolen. The docket was stolen. How incompetent can you... Mbak Laila dan rekannya, seorang detektif laki-laki pelontos berjaket kulit yang kita panggil saja Pak Floyd, menyampaikan kabar pahit ini langsung ke Mang Zakele. Mang Zakele cuma bisa bertanya, So you're telling me whoever did this to my son is going to walk away? Jangan salahkan berkas perkara yang katanya Raib dicuri, padahal disimpan di gedung berjeruji yang dijaga ratusan polisi. Apabila Mang Zakele harus mengubah profesinya dari kepala dapur restoran jadi detektif amatir, lengkap dengan kamera ponsel, papan misteri, dan rasa kehilangan yang tidak ada di kurikulum manapun. karena institusi sudah angkat tangan, Mang Zakele turun tangan sendiri. Dia mulai dari hal yang paling sederhana. Dia bertengger di balkon bangunan yang menghadap pangkalan taksi minibus, lalu memotret semua kegiatan di sana. Dia perbesar foto satu taksi yang plat nomornya bertuliskan kode EZDDZE. Pulang ke rumah, dia transfer foto-foto itu ke komputer. Mang Zakele lalu mutar rekaman CCTV kejadian, memperlambat gerakan, memperbesar wajah pria buram yang menarik pelatuk. Dia mencetak beberapa foto, menempelnya di dinding ruang tamu bersama benang merah. Ya, benang merah betulan, bukan kiasan. Kalau di sinetron Indonesia, ini biasanya disertai background musik dramatis sambil zoom in ke mata. Tapi di film ini cukup dengan suara printer dan napas berat yang lebih dari cukup. Dan ya, Mang Zakele yang masih amatir ini akhirnya ketahuan sedang ngintai. Saat dia parkir mobil di dekat pangkalan Easy It Does It untuk mencocokkan foto cetak dengan wajah-wajah asli di lapangan, sekonyong-konyong dari sisi luar, kaca pengemudinya pecah dengan bunyi yang sangat keras. Detektif amatir kena penangkapan amatir, lengkap dengan kantong kepala dan tangan yang diikat. Ironis, karena seandainya yang nemuin dia adalah polisi sungguhan, mungkin sekarang dia sudah duduk di kursi terdakwa untuk pasal perbuatan mengintai. Tapi yang nemuin dia adalah anak buah Samidi yang fungsinya beda. Mang Zakele dibawa ke scrap yard milik Samidi. Dia dimasukkan ke bagasi sebuah mobil sedan hijau yang akan dihancurkan oleh mesin penghancur kendaraan. Operator yang bekerja di derek raksasa ini ternyata adalah si abang topi ember yang nembak anak buah Samidi di awal film tadi. Ekspresinya datar, seperti sedang mukul bel kantin sekolah. Kaca mobil pecah, tubuh Mang Zakele mulai terhimpit pelat logam yang bergerak makin sempit. Dia teriak ngeri. Ini adalah momen yang sangat mengerikan, Banar. Karena penonton tahu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah keajaiban. Dan keajaiban itu datang dalam bentuk yang paling tidak diduga. Sirin polisi. Ternyata Mbak Laila dan Pak Floyd datang ke scrapyard karena mendapat informasi Mang Zakele dibawa ke sini. Operator yang lagi seru-serunya menghancurkan mobil dan isinya langsung menurunkan tuas dan bermain pelan. Samidi keluar dengan ekspresi pura-pura tidak tahu apa-apa, lengkap dengan kalimat klasik, "Siapa? Siapa si Klezali yang kalian maksud?" Sementara percakapan berlangsung di gerbang, Pak Floyd memisahkan diri jalan-jalan di antara mobil rongsokan sambil senter di tangan. Mang Hele yang masih hidup berhasil menemukan celah dari kaca pecah, mendorong tubuhnya keluar dan merangkak menjauh. Operator topi ember melihat semua ini dari atas kabin. Tapi anehnya dia tidak teriak, tidak peringatkan siapapun. Tatapannya kosong, seperti orang yang kesurupan. Pak Floyd menghentikan langkahnya di dekat genangan air. Dia mengarahkan senter dan terlihat kartu identitas Mang Zakele basah, kotor tergeletak di lumpur. Inilah momen yang akan menentukan sisa film. Pak Floyd menatap kartu itu sebentar, lalu dengan tenang menggeser ujung sepatunya, menutupi, menginjak. Saat Samidi muncul dari belakang dan bertanya apakah dia menemukan sesuatu, Pak Floyd cuma berbalik dan menggeleng. Kedua detektif lalu pergi meninggalkan tempat itu. Adegan ini, seberapa singkat pun,
adalah kunci dari semuanya. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat ternyata menginjak bukti dengan sepatunya sendiri. Bukan kali pertama kita semua melihat institusi seperti ini di tempat lain. Beralih ke pemakaman Dekmanlah, si ibu dengan jubah berkabung berdiri memberi pidato eulogi sambil memeluk teddy bear anaknya. Suaranya bergetar, menjelaskan kepada hadirin sekalian tentang seorang anak yang baik hati, yang membagi sandwichnya dengan pembulinya yang tersenyum saat ayahnya membela dia di lapangan kriket. Mang Zahele duduk di samping istrinya dengan tatapan kosong. Mata yang tadinya mata seorang ayah biasa, sekarang berubah jadi mata seorang yang sudah memutuskan sesuatu di dalam dirinya, tanpa memberitahu siapapun. Tepat saat sedang berlangsung, seorang pemuda berhudi abu-abu yang ternyata salah satu anak buah Samidi terlihat ngintai dari balik pohon. Dilalah dia ketahuan, dia langsung lari. Mbak Laila yang juga hadir di pemakaman langsung mengejar. Pak Floyd yang juga datang ikut bergerak. Tapi anehnya tidak sebersemangat itu. Ini sudah menjadi pola yang familiar bagi kita semua sekarang. Setelah pemakaman Mang Zahele berubah total. Dia masukkan peluru ke pistol satu persatu dengan tenang. Dia pasang helm motor hitam, menyamar jadi pengantar makanan dari restoran cepat saji bernama Johannes Burger. Dan dia mulai melaju ke setiap titik tempat para pelaku berkumpul. Adegan transformasi ini tanpa narasi pun sudah jelas pesannya. Karena negara gagal, warga jadi pengadil. Karena institusi tidak kompeten, korban jadi predator. Bahkan tanggal 11 September, Pak Dadan dari BGN harus klarifikasi soal motor listrik 25.000 unit yang masih dipikirin sistem distribusinya. Tapi Mang Zahele cuman butuh satu motor untuk membuat sistemnya sendiri jalan dalam waktu 1 malam. Setelah satu persatu pelaku diburu, Mang Zahele tiba di sasaran terakhirnya. Sebuah rumah sederhana milik salah satu pelaku pengeroyokan. Kita panggil saja Pak Topi Kuning. Pak Topi Kuning ini adalah pelaku yang pegang pistol di adegan jalanan. Salah satu yang paling bertanggung jawab atas kematian Dekmanlah. Mang Zahele menerjang masuk dan langsung mencekik Pak Topi Kuning sampai nempel di dinding. Dia berteriak tepat di depan wajah pelakunya, gigi terkatup rapat. Air mata mulai menetes. Pak Topi Kuning ketakutan, bibirnya bergetar. Dia ikut menangis tanpa perlawanan. Dua pria dewasa di sebuah ruangan kecil di kampung yang gelap berbagi tangis untuk alasan yang berbeda. Mama. Di tengah ketegangan, sekonyong-konyong muncul seorang anak laki-laki kecil dari pintu sebelah. Anak ini berusia kurang lebih sebaya dengan Dekmanlah. Di tangannya, sebuah pistol yang gemetar diarahkan ke Mang Zahele. Anak itu berteriak memanggil ayahnya. Mang Zahele menoleh perlahan. Ekspresi amarah luruh dari wajahnya, digantikan keterkejutan karena yang sedang menodongnya bukan musuh, tapi pantulan dari masa lalunya sendiri. Anak kecil dengan ayah yang dia ancam, Dekmanlah dengan ayah yang dia lindungi. Posisi yang sudah berputar 180 derajat. Mang Zahele menurunkan pistol, berjalan pelan ke anak itu, memegang kedua sisi wajahnya, lalu menariknya ke pelukan. Tangisannya pecah di telinga ayahnya yang gemetar. Anak kecil itu berbisik, "I love you, Dad." 3 kata yang sudah berbulan-bulan tidak didengar Mang Zahele, kini dia dengar dari mulut anak orang lain. Mang Zahele membalas pelan dalam bahasa asalnya, masih sambil terisak. Lalu dalam momen yang paling mengganggu di sepanjang film, Mang Zahele perlahan mengambil pistol dari tangan kecil anak itu. Bukan untuk membuangnya, tapi untuk menempelkannya ke pelipisnya sendiri sambil memejamkan mata rapat-rapat. Pak Topi Kuning yang dari tadi sudah ketakutan, sekarang malah berteriak histeris, menyuruh anaknya mengambil kembali pistol itu. "Pegang erat-erat anak ayah, jangan lepasin." Setelah pergulatan batin yang berat, Mang Zahele menurunkan pistol dari kepalanya. Dia menoleh ke belakang, melihat Pak Topi Kuning yang panik memeluk anaknya untuk melindunginya. Mang Zahele terdiam memandangi mereka berdua dengan tatapan yang sudah tidak ada amarahnya lagi. Yang ada cuma kelelahan mental seorang ayah yang baru saja menyadari bahwa dia hampir membuat rumah lain menderita persis seperti rumahnya sendiri. Mang Zahele berputar, jalan gontai keluar dari rumah Pak Topi Kuning. Di gang gelap kampung, sebuah tong sampah terbakar.
Apinya menerangi siluet tubuhnya. Dia berjalan tertunduk, semakin jauh, semakin kecil, sampai akhirnya hanya tinggal titik di kejauhan. Beralih ke beberapa menit kemudian, Mang Zakele dengan luka di wajahnya berdiri di pinggir jalan. Dia menelpon istrinya, minta dikirimkan ambulan. Si ibu tidak menanyakan kenapa, hanya bilang akan kirim lokasi sekarang. Mereka berdua sudah saling tahu. Sudah selesai dengan bertanya. Orang yang sudah pernah kehilangan anak biasanya tidak punya kapasitas lagi untuk pertanyaan-pertanyaan kecil. Hujan deras mulai turun. Mang Zahele berdiri di halte bus yang lampunya hijau menyala lemah. Dia tidak berteduh. Biarkan badannya basah. Seakan air ini yang akan menghapus apa yang baru saja terjadi. Dan disinilah twist akhir yang akan membuat kita semua memukul layar. Sebuah taksi van kuning bertuliskan Easy Does It. Ya, geng yang sama, geng Samidi yang sama yang membunuh anaknya, berhenti tepat di depan halte. Mang Zahele berjalan masuk tanpa keraguan. Sopir bertanya, "Kamu mau kemana?" Dan film berakhir di situ, tanpa jawaban, tanpa tujuan. Cuma seorang pria yang baru saja melalui pengalaman yang membalik moralnya 180 derajat. Lalu naik ke kendaraan milik orang yang membunuh anaknya. Tamat dengan ending yang cukup membalik 180 kan? Film 180 ini ditulis dan disutradarai oleh Mas Alex Yazbek. Dirilis di Netflix tahun 2026. Bagi kita semua yang masih bisa bilang selamat malam ke anak sebelum tidur, film ini adalah pengingat yang menyakitkan. Pesan yang bisa kita semua ambil dari film ini sederhana, tapi getir. Yang paling kehilangan adalah yang paling tahu rasanya. Dan yang paling tahu rasanya, seharusnya yang paling sadar untuk berhenti. Karena kalau ayah dari korban menjadi pelaku di rumah lain, maka anak di rumah itulah yang besok jadi mamak heli berikutnya. Lingkaran tidak putus karena kita masuk ke dalamnya. Lingkaran cuma putus saat seseorang berani turunkan pistol dari pelipisnya sendiri. Berkas perkara hilang di gedung berjeruji yang dijaga ratusan polisi. Debt collector pinjol manggil damkar untuk nagih utang, sampai unit darurat terkuras tenaganya. Wartawan ditangkap sebelum laporan polisi dibuat. Kepala SPPG yang harus ditantang, habiskan ompreng MBG sendiri biar kualitasnya naik. Motor listrik 25.000 unit yang sampai sekarang belum dibagikan. Kaos kaki seharga Rp100.000 per pasang. Semua ini institusi yang gagal melindungi yang seharusnya dilindungi. Bedanya, di film ini ayahnya cuma satu. Di Indonesia ayahnya ratusan ribu. Dan tidak semua punya pistol untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. Dan itu mungkin justru yang menyelamatkan kita semua. Saya Mang Tobi, mewakili jajaran warung kopi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.